Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mata kuliah ekologi tumbuhan yang berjudul Faktor Pembatas. Di sini kami beranggotakan 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Dwi Puspita. Selanjutnya ada Muhammad Rafi Ramadan, Nopriandi, Lati Oktaramanda, Ayu Arisma, dan Atina Kurbah Hanifah. Baiklah, langsung saja. Slide pertama yang akan dipresentasikan oleh Nopriandi. Padanya. Baik, pertama yang kami bahas adalah hukum minimum Liebig. Hukum minimum Liebig ini adalah sebuah konsep yang pertama kali diperkenalkan oleh Justus von Liebig pada tahun 1840. Hukum ini dikenal sebagai hukum keterbatasan, yaitu merujuk pada konsep bahwa pertumbuhan atau kelangsungan hidup suatu organisme terbatas oleh keberadaan atau ketersediaan faktor esensial yang paling terbatas dengan alam lingkungan. Hukum ini menyatakan bahwa pertumbuhan satu tanaman akan ditentukan oleh unsur hara esensial yang berada dalam jumlah minimum kritis lebih. Kalau dalam analogi sederhananya, kita bisa membandingkan dengan sebuah ember yang terbuat dari kayu-kayu yang dengan panjang yang berbeda. Air yang diisi ke dalam ember tersebut bisa kita analogikan sebagai pertumbuhan tanaman, dan kayu yang paling pendek adalah faktor pembatas minimum untuk pertumbuhan tanaman. Berikutnya adalah hukum toleransi organisme. Hukum toleransi organisme menyatakan bahwa organisme dapat bertahan hidup dalam kisaran tertentu terhadap faktor lingkungan seperti suhu, salinitas, dan makanan. Organisme memiliki batas toleransi minimum dan maksimum terhadap faktor-faktor ini. Sebagai contoh, pada faktor suhu, beberapa organisme mungkin hanya dapat bertahan dalam suhu rendah atau stenotermal, sementara yang lain bisa bertahan dalam kisaran suhu yang lebih luas atau eurythermal. Contoh faktor lain yang mempengaruhi batas toleransi organisme adalah salinitas dan ketersediaan makanan. Contohnya seperti ikan salmon dan ikan mas yang memiliki batas toleransi yang berbeda untuk salinitas air. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nopriandi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Lati, kepadanya disilakan. Faktor-faktor pembatas. Faktor pembatas dengan menggabungkan konsep hukum minimum dan konsep toleransi, maka dapat dipahami konsep faktor pembatas atau limiting faktor-faktor pembatas dapat diartikan sebagai keadaan yang mendekati atau melampaui ambang batas toleransi suatu kondisi. Faktor pembatas suatu organisme mencakup kisaran minimum atau maksimum dari faktor-faktor abiotik suatu ekosistem, misal suhu, cahaya, pH yang terlalu rendah, minimum, atau terlalu tinggi. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Lati. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Atina, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya menjelaskan tentang konsep faktor pembatas tadi yang didasarkan pada hukum minimum Liebig yang menyatakan bahwa pertumbuhan dikendalikan bukan oleh jumlah total sumber daya yang tersedia, namun oleh sumber daya yang paling langka. Dengan kata lain, suatu faktor disebut pembatas jika perubahan pada faktor tersebut menghasilkan peningkatan pertumbuhan, kelimpahan, atau distribusi suatu organisme. Sedangkan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk kehidupan organisme tidak menghasilkan peningkatan tersebut. Faktor pembatas mungkin saja bisa bersifat fisik atau biologis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Atina Kurbah Hanifah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor pembatas air. Faktor-faktor pembatas yang pertama yaitu air. Air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Juga, tanpa air seluruh organisme tidak akan dapat hidup. Bagi tumbuhan, air merupakan peranan yang penting karena dapat melarutkan dan membawa makanan yang diperlukan bagi tumbuhan dari dalam tanah. Adanya air tergantung dari curah hujan, dan curah hujan sangat tergantung dari iklim di daerah yang bersangkutan. Secara umum, air yang terdapat di bumi ini digolongkan ke dalam dua jenis,
yaitu air tanah dan air permukaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu cahaya. Cahaya merupakan faktor lingkungan yang sangat penting sebagai sumber energi utama bagi ekosistem. Bagi tumbuhan, khususnya yang berklorofil, cahaya matahari sangat berperan dalam proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan ketersediaan energi untuk pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Baik, slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ayu. Padanya disilakan. Mohon maaf Ayu, mic-nya masih mute. Selanjutnya, faktor-faktor pembatas suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup, termasuk tumbuhan. Suhu dapat memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Ray 1998, suhu dapat berperan langsung hampir pada setiap fungsi dari tumbuhan dengan mengontrol laju proses-proses kimia dalam tumbuhan tersebut. Sedangkan berperan tidak langsung dengan mempengaruhi faktor-faktor lainnya, terutama suplai air. Suhu akan mempengaruhi laju evaporasi dan menyebabkan tidak saja keefektifan hujan, tetapi juga laju kehilangan air dari organisme. Selanjutnya, faktor kelembapan atau kelembapan udara. Kadar air dalam udara dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan. Tempat yang lembab menguntungkan bagi tumbuhan, di mana tumbuhan dapat mendapatkan air lebih mudah serta berkurangnya penguapan yang akan berdampak pada pembentukan sel yang lebih tepat. Faktor kelembapan atau kelembapan udara. Yang kelima, tanah. Tanah yang sehat berarti tanah itu hidup. Tanah tersebut mengandung miliaran biota, tanah yang mengubah bahan organik dan unsur hara menjadi makanan bagi tumbuhan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi kami pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.